Selamat sore, selamat bergabung teman-teman Mas Sumapel di Mas Sumapel Forum bersama massumapel.com. Kembali bersama aku Karwatu Nisa, salah satu jurnalis di massumapel.com. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang PSJB dan juga dialek sastra Bojonegara. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih massumapel.com, massumapel.com merupakan salah satu media online di Bojonegoro yang berfokus mengangkat isu-isu tentang Bojonegoro baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, seni, dan budaya maupun yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang punya ide menarik untuk dibahas di live Mas Sumapel Forum dengan narasumber yang seru-seru, boleh banget untuk memberikan ide teman-teman melalui Instagram dengan mendm Instagram masumapel.com. Selain memiliki program Mas Sumapel Forum, masumapel.com ini juga memiliki program jurnalistik trip, program jurnalistik dengan nuansa jalan-jalan, bertemu dengan narasumber yang seru-seru, dan tentunya juga menulis di website masumapel.com. Bagi teman-teman yang tertarik juga untuk menjadi jurnalis, bisa banget mengikuti program magang jurnalistik di masumapel.com. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal DM lalu bilang magang jurnalistik di masumapel.com. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Nono Warnono. Sugeng sonten Bapak. Nggih, sugeng sonten Mbak Nisa yang luar biasa. Nggih. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat Bapak. Pak Nono kabarnya dus begini Ki Pak, sehat nggih? Alhamdulillah seger waras sehat. Alhamdulillah. Pak Nono boleh dong diceritain kesehariannya Pak Nono ini sehari-hari ngapain aja? Nggih, saya sebetulnya berkiprah di dunia pendidikan dulu ya. Sudah 5 bulan yang lalu saya purna dari kedinasan dunia sastra, baik sastra lisan maupun sastra tulis, terutama di sastra Jawa. Kemudian aktivitas yang lain di bidang keagamaan, di organisasi, kemudian di organisasi kepramukaan. Ini semua sosial semua ini, tidak ada yang bernuansa finansial. Pak Nono kok bisa semangat banget melakukan aktivitas sosial dan itu beragam sekali. Itu resepnya apa nih Pak Nono? Ya karena kita ikhlas, hidup itu dijalani mengalir dengan ikhlas, bahwa kita sekecil apapun itu punya potensi dan itu perlu disebarluaskan, perlu didayagunakan kepada sebanyak-banyak orang. Itu Mbak Anissa. Sehingga tetap semangat. Nah, kalau belajar tentang sastra Jawa, dialek Jawa dan lain sebagainya itu Pak Nono sudah sejak kecil atau baru-baru ini Pak? Kalau sastra Jawa, saya dari usia SMP sudah mulai menggeluti sastra Jawa. Tapi basic saya dulu pernah kuliah di sastra Indonesia. Tidak lulus, tapi kemudian pindah ke jurusan PKKN dulu itu. Sehingga basic saya dulu awal itu menulis itu sastra Indonesia. Dari cerpen, puisi-puisi, begitu novel pernah. Itu kemudian kenal dengan sesepuh Bojonegoro yang punya keahlian bahasa Jawa. Saya bergabung dengan yang namanya Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro yang disebut dengan PSJB itu Mbak Nisa. Berarti PSJB itu Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Pamarsudi itu apa Pak Nono artinya? Pamarsudi itu menggiatkan, penggiat, penggerak. Itu namanya Pamarsudi. Marsudi itu artinya berikhtiar untuk sastra Jawa. Jadi Pamarsudi itu pegiat.
pegiat atau penggerak, itu namanya Pamarsudi. Sehingga Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro berarti sekumpulan orang yang atau komunitas yang menggerakkan sastra Jawa di Bojonegoro. Itu Mbak Isa. Berarti Pak Nono awal mula mendalami sastra Jawa itu di PSDB ini ya Pak? Tidak juga ya. Sebelumnya saya sudah sering baca-baca majalah, kirim di majalah Joyoboyo, Penyebar Semangat, Mekarsari, Joko Lodang. Sambil belajar saya kenal dengan tokoh-tokohnya PSDB waktu itu. Kemudian saya sembari kita berkarya, kemudian saya bergabung dengan orang-orang hebat di PSDB di era itu, era 80-an. Oke, era 80-an. Sudah lama ya Pak, era 80-an berarti udah berapa tahun? 25 tahun. Iya, 35 tahun. Iya. Berapa ya itu ya? Kalau 80 sekarang berapa ya? 40 tahun. 40 tahun ya. Berarti PSDB itu didirikannya sudah lama ya Pak Nono. Boleh dong diceritakan Pak sejarah berdirinya PSDB? Ini menarik Mbak Nisa. Artinya PSDB dulu itu berdiri tidak secara instan, bukan kok tiba-tiba kita bentuk organisasi sekelompok orang, itu enggak. Awalnya itu tokoh-tokoh sastrawan Jawa waktu itu, orang-orang yang concern dengan sastra Jawa itu melihat fenomena bahwa bahasa dan sastra Jawa itu semakin tergerus oleh zaman. Orang-orang itu sering berkumpul dari Blora, kemudian dari Bojonegoro, itu beberapa orang itu kumpul di Padangan. Itu tahun 70-an. Masih jauh ya. Jadi kan lahirnya tahun berapa jenengan? 2003, Pak. Ya belum ada apa-apa ya. Itu siapa ya? Dulu itu ada yang namanya tak eling-eling siapa. Itu penggagasnya dari Blora itu Pak, kalau yang dari Bojonegoro itu Pak J.P. Guri, kemudian Pak Jayus PT, Pak Yusuf Susilo Hartono, ada lagi Bu Setio Rahayu, ada lagi yang dari Margomulyo itu Pak Yes Ismi Surat Atmaja, itu berkumpul. Tiap minggu atau bulan itu kumpul, ngomong-ngomong piye enak yang Bojonegoro ini diadakan semacam menggiatkan bahasa Jawa. Kalau di era itu belum ada orang yang concern atau ngopeni bahasa Jawa. Nah, diskusi-diskusi kecil itu kemudian secara terus-menerus terkristalisasi menjadi menggumpal tekadnya itu, maka di tanggal 6 Juli tahun 1982 itu resmi PSJB itu berdiri. Jadi PSJB itu setelah proses tahun 70-an sampai 10 tahun lebih, kemudian sampai tahun 82 baru kemudian gagasan itu menggumpal menjadi tekad yang satu, yaitu mendirikan sebuah wadah yang namanya Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, Mbak Nisa. Itu ceritanya. Oh, berarti Pamarsudi Sastra Jawi ini hanya ada di Bojonegoro saja atau di setiap kota itu ada, Pak? Semisal nanti di setiap kota itu ada, terus kita itu dinaungi pengurus pusat atau tingkat nasional gitu? Gini, itu ada prosesnya. Jadi kalau dulu memang orang Blora sama Bojonegoro itu Mas Andra Lalonobotra dan yang saya sebut tadi Pak Uri, Pak Sri dan sebagainya itu mendirikan itu. Jadi kan waktu itu kan ada Bojonegoro sama Blora. Nah, di era saya, ini kalau ceritanya itu bla 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 sampai A sampai Z, tahun ini itu ada anggota dan pengurus dari Tuban, dari Lamongan, dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Ceput dan sekitarnya atau Blora. Dan dulu ada yang anggota dari Madiun itu ada, sekarang sudah meninggal dunia, tinggal itu. Blora, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, 4 apa itu ya? Karsdenan ya istilahnya. 4 kabupaten itu sementara.
Okay. Nah, Pak Nono ini aku pernah baca itu kan juga jadi MC ya Pak. MC-nya itu MC Okay. yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bisa kedua bahasa ini Pak? Saya sebetulnya passion saya itu ya di orang Jawa ya, bahasa Jawa ya di Panoto Coro Boso Jawi, Tapi ya namanya orang kadang-kala ya pernah juga disuruh manggung di panggung orkes pernah. Tapi saya enggak menikmati itu Mbak Nisa, enggak menikmati kalau MC di orkes Melayu. Pernah MC ini hadrah ya pernah. Tapi yang lebih banyak itu bergelut di Panoto Coro pengantin bahasa Jawa itu. Nah, antara Itu menjadi MC bahasa Jawa sama gabung di PSJB atau menggeluti sastra Jawa itu Pak Nono lebih dulu mana? Jadi MC apa di PSJB dulu? beriringan Mbak Nisa. Jadi memang saya kan tidak mendikotomi apa ya. Boten beda-bedakan pundi ingkang MC pundi ingkang berkarya sastra. Kedua-duanya itu dalam rangka satu tujuan untuk memperkuat saya dalam menguri-uri atau ngeleluri basa Jawa. Kan sama itu. Kalau orang sastra Jawa kan nulisnya puisi geguritan bahasa Jawa, cerita cekak bahasa Jawa, cerita misteri bahasa Jawa, opini bahasa Jawa. Di MC itu kan sama. MC itu kan menggunakan kosakata yang bahasa Jawa, tapi cenderung bahasa Jawa kawi, gitu. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasing Gusti Zat ingkang Maha Kawasa. Nah itu kan basa-basa tingkat tinggi kalau di mantenan itu, ya. Yeah. Itu bahasa Jawa itu luar biasa, Mbak Nisa. Kalau kita bicara itu, ya sehari semalam mungkin ya tidak bisa selesai kalau ngomong keindahan bahasa dan sastra Jawa itu. Itu ceritanya. Jadi antara sastra di satu sisi dan manggung di Panoto Coro di sisi yang lain sebetulnya adalah muaranya sama untuk nguri-uri bahasa dan sastra Jawa. Nah, katan menika Mbak Nisa. Ceritanya. Kalau sastra Jawa itu maksud sastra Jawa itu nopo mawon Pak Nono? Genrenya banyak. Genrenya kalau sastra Jawa itu kan wonten geguritan. Geguritan itu puisi dalam bahasa Jawa. Wonten cerita cekak. Itu kalau Indonesia namanya cerita pendek atau cerpen. Itu cerkak atau cerika. Wonten malih novel. Novel itu kan ya novel kalau bahasa Jawa cerita sambung. Nah, itu novel. Wonten malih cerita misteri. Nah, cerita misteri ini cerita ing alaming lelembut. Jadi di dunia tidak nyata itu ada cerita, banyak cerita. Dan itu di bahasa Jawa, di Udoyono atau di majalah-majalah bahasa Jawa itu yang paling menonjol disukai orang itu. Cerita alaming lembut. Misalnya Sundel Bolong. Jadi langganannya Sundel Bolong. Peri kuburan mayit. Nah, itu kata. Serem-serem pokoknya itu. Kalau jimat itu termasuk sastra Jawa juga nggak ya Pak Nono? Apa Mbak Nisa? Jimat yang biasanya dibacakan di radio ketika malam Jumat kan itu kan cerita tentang horor-horor gitu. Nah, apakah itu termasuk sastra Jawa di bagian yang misteri? Itu iya, jimat itu kan hanya istilah kemasan dalam sebuah acara. Tapi isinya tetap sama. Isinya adalah alaming lelembut. Saya demit, jim, gendruwo, macam-macam itu. Tapi dikemas dinamakan jimat. Itu hanya nama saja. Tapi isinya adalah cerita-cerita misteri, cerita-cerita alaming lembut dan sebagainya. Tulisan saya pernah dibaca itu itu tuh Radio Istana itu. Okay. Nah itu ada cerita saya yang Gunung Pegat kan pernah dibaca juga. Mantu yang Gunung Pegat itu pernah cerita. Nah ini menarik Mbak Nisa. Menariknya apa? Di era digital ini orang awam sering nyondro atau madani sastra Jawa itu akan mati. Padahal sesungguhnya enggak. Di era digital itu tetap bertumbuh kembang sastra Jawa itu contoh. Kalau jenengan
lihat di YouTube itu banyak cerita-cerita misteri, banyak cerita pendek itu yang dibuat animasi, dibuat video, dibacakan dalam bentuk audio, diberi ilustrasi gambar-gambar, itu kan penggemarnya luar biasa itu. Artinya apa? Artinya media sosial di era digital ini justru menumbuh kembangkan bahasa dan sastra Jawa. Itu menarik. Kemudian tembang-tembang ya, tembang-tembang misalnya lagu-lagu sekarang itu mesti kan Lestari, lagu Opo gitu kan banyak yang pakai bahasa Jawa. Nah, artinya bahasa Jawa tetap bertumbuh kembang. Ngaten, Mbak Nisa. Kalau kegiatan PSJB sendiri biasanya itu melakukan kegiatan apa aja, Pak Nono? PSJB sedari lahirnya dulu itu punya visi misi tujuan yang pertama adalah menjadi wahana wadah para pengarang, para budayawan untuk berkiprah di sastra Jawa. Artinya awalnya itu hanya pengarang dan budayawan, tapi sekarang di PSJB tidak hanya pengarang, Mbak Nisa, tidak hanya sastrawan, tapi juga ada apa ya? Itu Museum 13 itu berarti kan peninggalan bersejarah, benda-benda bersejarah itu juga ada dalamnya. Artinya PSJB tidak melulu boten namung gegayutan kalian tulis menulis mawon, tapi juga terkait dengan peninggalan bersejarah, budaya-budaya yang lain. Yang kedua, kalau tadi wadah, yang kedua adalah PSJB itu berusaha ngeleluri itu apa ya? Melestarikan agar tetap eksis sastra Jawa itu dengan berbagai bentuk seminar, sarasehan, workshop, macam-macam itu ya, kongres, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membantu nyengkuyung pemerintah dalam hal bahasa, sastra, dan budaya. Kami masuk ke sekolahan-sekolahan, masuk ke macam-macam itu dalam rangka program pemerintah itu dalam rangka ngeleluri atau melestarikan bahasa dan sastra Jawa itu bisa kita bantu. Itu 3 minimal. Oke. Kegiatannya sekarang. Kalau kegiatannya itu kan tadi kan bentuk narasinya atau apa? Visi tujuannya, tapi realnya agendanya misalnya kalau menghimpun para pengarang itu ya kita rekrutmen tiap saat kita itu kalau ada anggota baru kita ajak bergabung menjadi anggota PSJB, kemudian rapat-rapat secara rutin, lalu diskusi kecil lewat media sosial dan sebagainya. Kemudian yang workshop itu yang terbaru kami kemarin mengadakan Pasamuan Ageng PSJB di Bojonegoro di PMI itu. Sebelumnya banyak. Di tahun 84 pernah mengadakan sarasian internasional, Mbak Nisa. Internasional. Nah itu yang hadir pengarang seluruh Indonesia, pemerhati dari akademisi, profesor, guru besar itu di sastra Jawa, sampai dihadiri oleh Josh Quinn dari Melbourne, Australia. Jadi internasional. Nah, itu di Bojonegoro di Hotel Wina. Paham ya di Hotel Wina itu? Itu tahun 84. Pernah seperti itu. Pernah juga lomba keroncong di tahun 83 se-Bojonegoro. Mbak Nisa harus tahu bahwa keroncong dulu itu hiburan paling favorit di era 70-an, 80-an. Sebelum ada hiburan macam-macam itu, dulu itu keroncong itu orang, walah, gemar sekali keroncong. PSJB mengadakan itu. Kemudian tahun berikutnya, tahun berapa ya, 90 berapa itu, mengadakan kemah budaya di Dander, seluruh pengarang seluruh Indonesia. Tahun 2011 mengadakan Kongres Sastra Jawa di Temayang. Dan banyak lagi yang kecil-kecil ya. Kemudian kita sering menghadiri kegiatan yang ada di Balai Bahasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, membantu pemerintah tadi bahwa kita sering ke sekolah-sekolahan, kemudian bantu MGMP, apa itu, musyawarah guru pelajaran
bahasa Jawa itu di SMP, kemudian di KKG, di SD dan seluruhnya. Itu real penerjemahan dari tujuan dan program PSJB, Mbak Nisa. Itu sementara, Mbak Nisa. Kalau yang jadi anggota itu rata-rata dari kalangan guru, kalangan budayawan, atau semua kalangan itu bisa masuk, Pak. Semisal kayak aku kan bukan tidak ada background Jawa, maksudnya cuma keturunan Jawa gitu ya. Itu boleh nggak sih ikut PSJB? Bisa sekali, Mbak Nisa. Perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa memang selama ini kadang orang itu masih asing dengan PSJB. PSJB sudah menasional dan mendunia sebetulnya. Tapi orang Bojonegoro sendiri kadang-kala apa tuh itu PSJB, panganan opo. Nah, anggota PSJB itu mulai dari yang usia werdo itu paling tua, sampai dengan poro kaneman. Kaneman itu orang-orang muda. Kalau bahasa yang lebih lugas itu ya antara yang senior dan yang junior semua itu diwadahi dalam PSJB, Mbak Nisa. Jadi seperti penjenengan misalnya dari sastra Indonesia, isi kuliah jadi mahasiswa, gabung bisa. Jadi beda-bedakan. Contoh, kita sering nyusun buku kembang setaman atau antologi bersama, itu isinya ya semua nulis keguritan atau puisi dari yang senior, yang tengah-tengah, yang junior, semua kita gabungkan jadi satu, menjadi sebuah buku. Jadi tidak antologi itu adalah bersama-sama. Dan kami memberikan panggung bagi yang muda-muda kalau ingin belajar, kalau ingin kiprah di sastra Jawa itu bisa sekali. Bisa bergabung dengan kami ya. Oke. Nah, monggo dimulai dari jenengan. Semisal teman-teman yang gabung pada Les Mas Sumapel Forum hari ini atau nanti yang melihat ketika sudah di-share ingin bergabung di PSJB, itu caranya gimana Pak Nono? Datang saja ke sekretariat atau secara media sosial langsung WA ke saya atau pengurus yang lain. Itu sekretarisnya itu Pak Gampang Prawoto, kemudian ketua satunya saya, ketua duanya Pak Hari Adi Gusti, kemudian Bu Emi itu bendara, bisa ke yang lain itu Mbak Nisa. Okay. Cukup ngisi format itu, kemudian jadi anggota. Tidak ada iuran, tidak ada apa-apa kok. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada apa, ya gabung, ngisi data, kemudian nanti kita base datanya kita kumpulkan di PSJB itu. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen gabung PSJB, pengen belajar tentang sastra Jawa maupun dialek sastra Bojonegaran atau apapun itu tentang Jawa, boleh banget untuk menghubungi pengurus dari PSJB, baik di Pak Nono, mungkin yang murid-muridnya Pak Prawoto itu bisa menghubungi beliau dan lain sebagainya. Nah, kalau di PSJB itu kan tadi kata Pak Nono itu ada membuat bukunya juga ya Pak. Berarti nanti di PSJB itu juga bisa belajar tentang geguritan, caranya bikin cerkak itu gimana, itu bisa ya Pak berarti? Sangat bisa Mbak Nisa. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Sangat bisa. Jadi kami tadi saya katakan memberi panggung bagi teman-teman yang mungkin kirim puisi atau geguritan, cerita cekak yang belum memenuhi standar, nanti tetap akan kita kita berikan peluang untuk revisi macam-macam itu agar layak untuk jadi buku atau dikirim di sebuah majalah bahasa Jawa. Monggo, ndak usah sungkan atau ndak usah takut. Mungkin kumpul wong sepuh-sepuh, orang tua-tua itu mungkin pekewo, jangan, enggak apa-apa. Kami ini ngerengkuh kok. Ngerengkuh itu tanya merangkul semuanya. Kan kami, kalau tadi Mbak Nisa tanya, anggotanya dari apa saja? Ada yang dari guru, ada yang dari pamong, ada yang dari wira swasta, pejabat publik, banyak. Jadi ada jurnalis, Pak Huri itu jurnalis senior, Pak Huri itu. Pak Jayus itu dulu juga jurnalis fakta, majalah fakta. Kalau saya guru, Pak Gampang guru, Pak Hari Adi Gusti itu dulu di pemerintahan desa, sekarang di pariwisata. Bu Emi itu pejabat di Kominfo, banyak.
Jadi macam-macam, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, macam-macam ada. Oh, berarti pelajar kayak SMA, SMP itu juga bisa gabung ya Pak di PSJB? Bisa, sangat bisa. Bahkan ya, ini cerita menarik juga. Hampir tiap tahun itu mesti ada mahasiswa yang sinau dalam pengertian begini. Buku PSJB yang baru terbit apa? Mereka membuat skripsi atau tesis apa? Kemudian ngambil buku itu untuk dibuat bahan untuk apa? Skripsi atau tesis dan sebagainya. Itu banyak sekali dari UNS ya, kemudian dari UNESA, dari UNES, jurusan bahasa Jawa itu semua ke saya, ke Pak Huri itu punya perpus saya di rumah. Perpus yang bukunya juga ya ribuan lah mungkin ya. Itu banyak materi-materi bahasa Jawa yang dipakai untuk skripsi sama tesis dan sebagainya. Itu artinya apa? Artinya secara tidak langsung Pak Nono ini juga Pak Huri, Pak Nono, konco-konco itu punya mahasiswa, punya siswa. Tidak secara langsung karena kan saya bimbing mereka buat skripsi dengan materi buku saya atau bukunya Pak Huri atau buku yang lain. Nah, itu ada nilai edukasi, tidak lembaga perkuliahan tapi ya sesungguhnya adalah ya kampus, karo kampus. Ya. Soalnya di situ ada pembelajaran untuk nulis skripsi dengan materi sastra Jawa dan sebagainya. Niko. Nah, kalau dialek sastra Bojonegaran itu yang dimaksud dari dialek sastra Bojonegaran itu apa sih Pak Nono? Ini berarti sudah ke masalah inti ya, ke inti perbincangan sore hari ini. Jadi begini, sastra Jawa itu sastra daerah macam-macam. Kemudian ada sastra Jawa itu juga dialeknya macam-macam. Dialek itu apa ya? Dialognya itu percakapannya, tutur itu beda-beda. Misalnya di Banyuwangi ada dialek Osing, ya. Kemudian kalau Surabaya dan sekitarnya itu dialog arek, gitu. Apa sih? Kan orang Surabaya dan sekitarnya. Ya. Kalau Bojonegoro itu punya sendiri dialeknya, makanya disebut oleh teman-teman itu dengan nama dialek Bojonegaran. Jadi Bojonegoroan karena istilah itu menjadi dialek Bojonegaran. Negoroan jadi Bojonegaran. Artinya itu tidak ada di bahasa lain, Mbak Nisa. Contoh misalnya klambiem matoh lah. Klambiem itu berarti kan orang klambimu. Kalau Mataraman kan bahasa Mataraman kan klambimu, klambiem matoh lah. Jadi bajumu baik deh. Itu tidak ada di bahasa lain. Maka kalau Pak Nono ini ngomong di wilayah Mataraman atau di wilayah timur, wilayah mana ya, Tapal Kuda itu kelihatan sekali Mbak Nisa. Oh, yung pong Bojonegoro iki. Iki gonem, WM, sitok, saanduk, jengkeranem. Nah, jengkeranem itu tidak ada di bahasa Jawa lain, tidak ada. Adanya di Bojonegoro itu dialek Bojonegoro. Jengkeran kok ngono lah. Ini berarti jengkeran itu apa? Omongan atau percakapan. Nah, itu contohnya. Dan banyak sekali terkait dengan jadi dialek itu adalah tutur lokal itu di Bojonegoro berarti dialek Bojonegaran. Kalau di Surabaya dan sekitarnya itu dialek arek. Kalau di Banyuwangi dan sekitarnya itu dialek Osing. Kalau di Banyumasan Jawa Tengah itu ada Banyumasan dan sebagainya. Nah, begitu Mbak Nisa. Oke. Nah, untuk dialek ini apakah itu ada kayak semacam kamus patennya gitu, Pak? Misal kalau bahasa Inggris itu kan ada kamus bahasa Inggris ya, kalau open itu buka gitu. Misal imbuhan kata adalah menunjukkan kepemilikan di dialek sastra negara. Nah, kayak gitu ada bukunya nggak sih, Pak Nono? Inilah yang di forum-forum seperti ini saya perlu sampaikan. Kita butuh memformulasikan, menyusun
yang Mbak Nisa tadi sebut. Tapi sebetulnya kami sudah punya modal awal. Jadi dulu di PJB sudah ada kamus kecik Bojonegaran. Jadi sudah ada berapa ratus gitu ya. Itu kamus bahasa Jawa dialek Bojonegaran. Jadi misalnya pocongan itu kalau di luar Bojonegoro kan itu weden itu ya. Apa Pocong. Apa istilahnya? Pocong yang hantu, pocong hantu lah. Di Bojonegoro itu pocongan itu adalah pemilihan kepala desa. Nah, melu pocongan, berarti melu pilkades, ya, pilihan lurah itu namanya pocongan. Jadi umum pocongan itu kan hantu, ya, yang menakutkan itu. Itu contoh pocongan artinya apa? Matoh, apik banget, saanduk, akeh, dan sebagainya itu sudah ada. Namun memang konco-konco di PAJB ini sudah sering berdiskusi bahwa ingin melengkapi lagi kamus kecik basa Bojonegaran. Saya punya sekitar baru ratusan lah, belum sampai menyentuh 1000 mungkin belum. Tapi ini sudah saya catat dari teman-teman itu kalau ada orang ngomong di desa-desa itu kok iki tel apa tel wi jupuk sicok kok apa ditateti nanti diartikan boya ya apa boya. Mbak Nisa tahu boya itu apa? Belum tahu Pak. Jadi boya apa iya terserah sekarep boya itu kan bahasa Bojonegoro. Di barat Bojonegoro itu sering memakai akhiran leh gitu kan, kalau leh. Tapi kalau akhiran kepemilikan itu gonem, kemudian berubah di akhir kata misalnya mbuh, nah, itu kan mbuh raroh hidup aboh sakwaloh, itu kan khas Bojonegoro. Itu dialek Bojonegoro. Ya itu kalau kita diskusi luring gitu mesti ya serem itu kalau nanti saya akan berusaha untuk menyusun kamus. Sudah ada kamus itu sederhana sekali, tapi nanti akan saya sempurnakan semakin banyak sehingga bisa jadi pedoman untuk dialek Bojonegoro. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Semoga segera terrealisasi, Pak. Dibantu dengan mungkin teman-teman yang baru bergabung terus berminat untuk masuk di PSDB. Pak, aku pengen banget mencatat tentang kosakata Bojonegoroan. Boleh banget ingat Pak Nono maupun pengurus PSDB. Oh, Bojonegaran ya, Bojonegaran. Nggih. Coba Mbak Nisa punya enggak satu atau dua kata dialek Bojonegaran gitu. Jadi kan punya enggak? Aku itu punya temen di Ngasem, Pak. Kalau tadi terserah itu kan boyak ya. Kalau dia bilang terserah itu porak. Sama, nggih. Sama ya. Porak, morak, boyak itu sama. Maknanya sama. Pokoknya terserah lah. Itu namanya boyak atau morak. Yang lain mungkin punya yang lain. Yang lain sepertinya belum punya, Pak. Iya, menarik itu kalau orang Bojonegoro kita kumpulkan kata-katanya itu kadang ya lucu, kadang ya gimana ya. Tapi kita senang kalau ada orang dengan lugas berbahasa Bojonegaran kita menghargai dan saya catat kalau kita ketemu itu. Nah, ini ada juga dari teman-teman yang gabung di live kita, Pak Nono. Ini ada kosakata dialek Bojonegaran itu dule. Dule itu apa, Pak Nono? Dule. Ya, dule. Ini dule gitu. Lah malah saya belum tahu harus dianu itu dia apa? Perlu didiskusikan. Nah, saya belum pernah bahasa dule itu. Boleh dong diketik di kolom komentar Mbak Puspitayan, dule itu apa? Nanti bisa dimasukkan dule itu kalau nanti kita inventarisasi. Saya malah belum tahu kalau dule itu.
Monggo yang live ini kalau ada kata-kata yang kita sambil saya catat ya loh. Dan kalau belum tahu dan saya tahu akan saya sampaikan. Kalau dulu saya belum tahu. Dulu itu. Mbak Puspita dari mana? Daerah mana? Ini dari daerah itu Pak, Purwosari, Gayam. Oh, daerah barat ya? Iya. Kadang Bojonegoro Timur sama Barat itu juga banyak kata-kata di daerah Barat yang orang Timur belum tahu, yang Timur orang Barat belum tahu. Itu perlunya nanti kita jadikan kamus kecil bahasa Bojonegoran itu. Tadi Mbak Puspita coba, delik itu apa tadi? Itu deh coba. Terus ini ada komen lagi dari Pak Iwan Siswoyo, ngemek itu jupuk atau ambil? Oh, ngemek. Mantep tak catat ini, ngemek. Ya bener. Ini perlu diskusi ini diintensifkan biar nanti saya secara di rumah bisa nyatet ngemek ya. Oke, bagus ini ngemek. Ngemek itu jupuk kalau salah ya. Ya, ngemek betul. Ini kata Pak Iwan Siswoyo juga jupuk. Nah, ternyata katanya Mbak Puspitain itu bule itu sama kayak terserah, Pak. Oh, gitu ya. Berarti boya itu Pora, sama apa? Boya, pora, mora ya. Ya. Mora, apa tadi? Dule. Pakai D. D-U-L-I-K. Dule. Oke. Nah, ini nanti kamus ini sing gawe sawang akeh iki. Nah, ini. Matur nuwun untuk Mbak Eni dan juga Pak Iswoyo bagus. berkomentar tentang dialek Bojonegaran. Monggo teman-teman yang mungkin ada lagi bisa banget tulis di kolom komentar ya. Ini Pak Iwan ini luar biasa ini, suaranya bagus ini ya. Ini Pak Iwan itu kan yang ngelola di titik nol itu ya. Sugeng sonten Mas Iwan. Semalam saya jagungan dengan Mas Iwan itu di Bojonegoro. Nah, ini luar biasa tadi ngemek tadi ya. Ngemek. Ngemek itu jupuk. Nah, ini. Itu jadi intinya begini, bahwa dialek Bojonegaran itu bahasa itu kan terus dinamis ya Mbak. Oke. Artinya bahasa itu tidak harga mati sebetulnya. Orang kadang-kadang menyalahkan ini. Kalau saya sebagai orang yang berkiprah di dunia bahasa dan sastra, kita biarkan itu hidup. Jadi kalau di Bojonegoro ada orang ngomong dengan dialek Bojonegaran, justru sing terucup muncul itu kita laluri, kita hidupkan agar menjadi lebih besar kosakata di dialek Bojonegaran itu. Jadi terus berkembang. Belum tentu kalau saya itu senang bahasa dan sastra Jawa itu mesti aku pinter dewe, belum tentu. Bisa jadi di kantong sekelompok orang itu punya kosakata dialek Bojonegaran yang belum terekspos secara luas. Nah, itu perlu juga kita uri-uri. Sehingga forum ini andaikan nanti terus bisa dihidupkan, angger sore anak sing nambahi kosakata ya luar biasa ini, luar biasa. Nah, menurut Pak Nono kondisi dialek sastra Bojonegaran saat ini itu gimana Pak? Apakah penggunaannya itu masif atau beberapa orang itu justru tidak tahu dialek Bojonegaran itu sing apa wae sih? Misal kayak gitu. Menurut Pak Nono kondisinya saat ini seperti apa? Secara teoritis sebetulnya dialek Bojonegoro itu ya tidak ada buku atau referensi yang menggambarkan apa toh itu dialek Bojonegoro. Tetapi secara substansi, secara isi maknanya itu orang-orang di Bojonegoro itu sudah mengimplementasikan diksi, tembung-tembung, ukara-ukara ingkang ngangge napa nggih diksi atau tembung dialek Bojonegaran. Niku ateges menggunakan kosakata yang tidak dipahami oleh orang secara luas, tapi hanya untuk orang-orang di lingkungan Bojonegoro dan sekitarnya. Artinya gini, sakjane secara keilmuan itu dialek Bojonegaran itu belum berkembang, tapi secara real, nyata itu sudah dipakai atau diterapkan oleh orang-orang di Bojonegoro, baik di pedalaman, di pinggiran, sampai di perkotaan. Menariknya itu ada beberapa kata yang
dulu sudah pernah muncul kemudian tenggelam, ada kosakata dialek baru yang baru muncul. Nah, itu banyak. Jadi beberapa kata yang dulu sudah muncul tapi kemudian tenggelam, ada kosakata yang baru muncul di akhir-akhir ini. Banyak. Itu Mbak Nisa ya, sementara terkait dengan perspektif saya terkait dengan dialek Bojonegara. Nah, kalau dalam melestarikan dialek sastra Bojonegaran maupun dalam merawat PSJB, tantangan apa aja sih yang pernah Pak Nono hadapi? Iya, tantangannya pertama, orang-orang muda sekarang, generasi sekarang ini sudah semakin surut menggunakan bahasa Jawa, apalagi terkait dengan dialek Bojonegaran. Namun, para nimpuno, para kawuri, para sesepuh, itu saya kira masih menggunakan bahasa Jawa dan bahasa dialek Bojonegaran. Sempat ada dinamika, tadi malam itu saya ngomong dengan Mas Iwan itu gini, bahasa Jawa itu ada yang mengatakan akan sures atau akan mati, tapi sesungguhnya tidak. Selama etnis Jawa, orang masyarakat Jawa itu masih eksis, keturunan Jawa itu, sekurang-kurangnya mereka masih bahasa lisannya bahasa Jawa dipakai. Nah, masalahnya mungkin sastra tulisnya yang mungkin berkurang, tapi sastra lisannya itu memang terus berkembang di tengah masyarakat. Itu kendalanya, Mbak Nisa ya. Kendalanya anak muda sekarang sudah bergeser ya, sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi, tapi sebagian generasi muda juga ada yang ya senang bahasa Jawa, jurusan bahasa Jawa, guru bahasa Jawa. Mereka bermetamorfosa dari generasi yang kekinian, kadang-kadang dia tetap bisa menjadi orang yang suka bahasa dan sastra Jawa. Jangan pesimis lah. Kalau kami ini optimis, ya. Karena bahasa itu dinamis. Ya. Bahasa itu dinamis. Ya. Ngaten Mbak Nisa. Nah, menurut Pak Nono, kalau cara agar menarik perhatian anak-anak muda ini untuk memakai atau belajar tentang dialek sastra Bojonegaran itu menurut Pak Nono pripun? Dialek Bojonegaran untuk ikhtiar ya, untuk ikhtiar atau upaya bagaimana bisanya lestari bahkan bertumbuh kembang ya seperti yang lainnya, yaitu pendidikan formal kita melalui pendidikan di sekolah sejak dini sampai dengan perguruan tinggi, dan itu sesungguhnya sudah dilaksanakan meskipun belum optimal. Misalnya di guru-guru SD itu ada kelompok kerja guru. Di sana ada satu guru yang ahli mentor di sastra Jawa, yang otomatis mereka juga mengembangkan atau mengajarkan dialek Bojonegaran. Kalau di SMP sudah ada, dan SMA, SMK itu ada MGMP itu. Kemudian kalau di luar pendidikan ya di masyarakat ya kantong-kantong sastra, kantong-kantong komunitas itu tetap kita kembangkan. Itu antara lain, Mbak. Terus pemerintah daerah semalam juga menarik, itu Pak Gambang Prawoto mengatakan agar ada kekuatan itu regulasinya itu dibuat oleh pemerintah daerah. Maksudnya ada sebuah wonten setunggaling aturan atau regulasi atau pranatan yang mewajibkan, misalnya di sekolah itu sehari berbusana dan berbahasa Jawa atau bahasa Bojonegaran. Kok ya sedino ki mbah piye omongane belepotan piye ae pokoke ya gurune ya murid ya sapa ae sing sekolah niku kudu nganggo basa Jawa atau basa campur basa Bojonegaran. Itu bagus itu. Tapi ada aturannya gitu, ada cantolannya. Jadi ada cantolan untuk orang itu melaksanakan perintah itu atau aturan itu, regulasi itu gitu. Apa mana kalau dibantu oleh
oleh pemerintah dalam bentuk anggaran. Ini mantap lagi. Tapi selama ini belum ada. Anggaran itu belum ada. Bahkan aturan saja kita kadang-kala belum ada. Itu aturan itu belum harus diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kami akan segera ketemu dengan stakeholder, pihak-pihak yang saya pandang bisa nanti menumbuh kembangkan bahasa dan sastra Jawa, terutama dialek Bojonegoro dan insya Allah. Semoga segera bertemu, terus semoga juga segera didukung sepenuhnya sama pemerintah daerah, baik dalam segi regulasi maupun dalam segi spot pendanaan. Nah, kalau karya sastra tentang Bojonegoro dalam bentuk bahasa Jawa itu bisa diakses atau dinikmati teman-teman ini lewat apa, Pak? Mungkin dari buku, kalau boleh tahu bukunya nanti bisa beli di mana, atau mungkin dari media online, atau mungkin dari media sosial, ngoten. Oke. Sesungguhnya estunipun sastrawan Bojonegoro itu karya-karyanya sampun manjilo. Manjilo itu artinya sudah terkenal di mana-mana. Khusus yang terkait dengan misalnya sejarah Bojonegoro ada, terkait dengan sastra yang berbau Bojonegoro banyak. Cerita-cerita terkait yang menggunakan dialek Bojonegoro milik saya itu di buku-buku saya banyak, tapi mungkin ya masih terbatas dalam bentuk buku. Itu bisa dibeli di toko buku Nusantara banyak. Jadi pengarang Bojonegoro itu buku-bukunya sudah dipajang di toko buku Nusantara. Ya, sebagian sudah ada yang di Shopee sudah ada. Saya mungkin sudah ngunggah berapa di Shopee. Ya. Itu ada juga. Itu sementara. Jadi dalam bentuk buku yang bisa langsung dibeli di toko buku atau kepada yang menariknya buku bahasa Jawa itu kalau karyanya PSJB itu lebih laku bahasa Jawanya daripada bahasa Indonesia. Saya pernah ngarang buku perspektif pendidikan dengan pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi Lelaki dalam Rembulan, itu kumpulan puisi saya. Ada lagi Bidadari, itu juga puisi. Ternyata laku hanya 1-2. Tapi buku-buku saya dan teman-teman yang memakai bahasa Jawa dan bahasa Jawa Bojonegoro itu insya Allah laku lumayan keras. Kalau kita misalnya nyetak 500 atau 300 itu mesti di komunitasnya Jawa Tengah itu 50 buku, ada yang 25 buku, 10 buku gitu. Selain yang pribadi itu. Nah, itu justru laris, tapi kalau bahasa Indonesia ngapunten karyanya pengarang PSJB itu kurang laku. Tapi kalau yang bahasa Jawa, insya Allah cetak kedua ketiga. Kalau saya misalnya buku saya yang Lintang Langit Medina itu 2 kali. Kalau Kluwung sudah cetakan yang ketiga. Jadi ada permintaan dari Mbak Rini, toko buku online itu. Pak Nono masih berapa bukunya, banyak enggak itu. Ya kita cetak lagi itu. Jadi lumayan diminati bahasa Jawa. Itu aneh toh. Aneh justru kalau bahasa Indonesia itu kaken uang mungkin ya, kaken pengarang ya. Yang itu, Pak. Kalau bahasa Jawa mungkin masih jarang. Nah, ya, dan buku-buku itu sudah banyak yang dapat penghargaan, Mbak Nisa. Penghargaan baik secara regional maupun nasional. Mungkin orang Bojonegoro ya tidak dengar. Nah itu misalnya Rancage itu ada penghargaan karya sastra Jawa terbaik se-Indonesia. Sastra daerah. Daerah. Pengarang Bojonegoro sudah 8. Yang Rancage sudah 5 atau 6 orang yang dapat itu. Padahal di Jawa Tengah senternya pusatnya bahasa Jawa itu tidak sampai segitu. Bojonegoro sudah 5 atau 6 orang. Yang sastra Jawa terbaik Sutasoma yang dari Balai Bahasa Jawa Timur se-Jawa Timur itu sudah 8 orang dari PSJB yang mendapat penghargaan Sutasoma di Balai Bahasa. Itu 2 penghargaan yang dianggap level tinggi. Nah kalau level-level penghargaan lokal di daerah gitu banyak. Tapi kalau yang
barometernya sastra Jawa itu kan Rancage, itu sastra Jawa terbaik, daerah terbaik se Indonesia. Kemudian kalau di Jawa Timur sendiri adalah penghargaan Sutasoma dari Balai Bahasa Surabaya. Bojonegoro sudah 8 orang menerima dari Balai Bahasa dan 6 orang yang dari Rancage. Ini Bojonegoro itu gudangnya sastrawan, Mbak Nisa. Kalau boleh kita umum itu ya diam-diam Bojonegoro itu sebetulnya gudangnya sastrawan Jawa yang dikenal oleh bahkan internasional. Buku saya dan Pak Huri sama Pak Heri Abdi Gusti, Pak Cari itu dijumput oleh Josh Wynne, Profesor Doktor Guru Besar di Australia itu menjadi satu buku bahasa Inggris. Jadi dari bahasa karya saya diambil 2 cerita Ceka, Pak Heri 2, Pak Huri 2, dari Jawa Tengah 2, Surabaya mana-mana kumpul di bahasa Inggris kan oleh Profesor Josh Wynne. Judulnya Queen bukunya. Yang kedua bukunya Nguber Layangan Pedot. Nah, ini 2 buku itu adalah berisi karya sastra terbaik dalam bahasa Inggris, comotan dari berbagai pengarang termasuk Bojonegoro. Itu namanya Nguber Layangan Pedot. Jadi apa? Nguber Layangan Pedot itu apa kalau jenengan? Nguber Layangan Pedot apa? Itu berarti mengejar layangan putus. Iya, mengejar layangan yang putus. Itu jadi orang mengejar layangan putus itu kan sastranya ya tinggi ya. Jadi mengejar layangan putus. Ternyata itu tidak hanya orang mengejar layangan, tapi adalah pengen mengejar cita-cita yang sudah belum bisa tercapai, yang sudah tercapai tapi putus lagi, karya-karya sastra yang sudah pernah bagus kemudian terputus. Nah, itu bahasa Inggris. Nah, kemudian ada lagi yang karya Jawa di Indonesia kan, tapi dibeli lah. Ya, kita itu kadang-kadang ya dibeli, putus itu maksudnya dibeli sekian puluh juta kemudian dicetak dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Tidak ada kalau penghasilan dari jualan buku itu ya. Royalti. Royalti. Jadi royalti itu kan kalau jualnya berapa, dapat sekian persen itu royalti. Kalau buku kita dibeli langsung 10 atau 20 juta, 25 juta, ya sudah, hanya dapat itu, kemudian sana dicetak sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia. Itu Bojonegoro. Jadi buku saya Kidung Langit itu Geguritan dibuat puisi dalam bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Jawa. Dibeli. Wah, ternyata orang-orang Bojonegoro, karya-karya dari orang tokoh-tokoh Bojonegoro itu sudah banyak dan itu sampai mendapat penghargaan baik di kancah nasional dan bahkan sampai diterjemahkan juga ke bahasa luar negeri, bahasa internasional. Nah, luar biasa banget. Ternyata Bojonegoro ini pada sore hari ini kita mematahkan stigma bahwa Bojonegoro terkenal hanya karena banjir dan minyaknya. Justru Bojonegoro ini ternyata bisa loh terkenal dengan sastrawan-sastrawan bahasa Jawa, karya-karya bahasa Jawa, dengan PSJB-nya, dengan dialek sastra Bojonegaranya. Jadi bagi teman-teman yang bergabung pada live story hari ini, ingin membaca karya-karya luar biasa dari tokoh Bojonegoro, bisa langsung mencari di toko online ataupun di buku Nusantara, atau mungkin pengen ketemu Pak Nono, boleh banget untuk mampir di rumahnya beliau. Ada banyak bareng ngopi di Bojonegoro bisa. Ngecek Pak Nono ngopi bisa sastra. Ini jadi Mbak Puspita tadi apa itu? Endak itu ahli ya, tak kata ini. Itu bahasa Bojonegoro apa itu? Endak ya. Biasanya itu kalau kayak Pak Nono ini endak nulis cerkak loh. Endaknya itu bahasa dialek Bojonegoro itu endak. Orang Mataraman enggak paham itu endak itu apa. Nggih. Ini Mas Iwan tasih online nggih. Matur nuwun Mas Iwan ini tetap menyimak. Nah, Cici orang apa yang penting tetap gayeng. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan untuk Pak Nono ataupun untuk Mas Sumapel terkait tentang sastra Jawa ataupun tentang Jawa di Bojonegoro, bisa banget untuk bertanya di kolom komentar maupun di kolom chatbox yang ada tanda tanyanya seperti itu.
karena sudah hampir 1 jam Bapak kita ngobrol santainya. Ini dari teman-teman ya? mungkin ada pertanyaan, Pribon? Nggak terasa ya 1 jam ya? Tapi soalnya memang duduk saya di sini. Membahas Bojonegoro tidak ada habisnya, Bapak. Nah, mungkin monggo kalau ada yang mau tanya bisa. Atau nambah kata-kata dialek Bojonegoro juga luar biasa. Bisa banget, mungkin ingin menambah seperti itu. Baik, sepertinya ini belum ada pertanyaan Pak Nono. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan bisa banget untuk mengajak Pak Nono ngopi ataupun anggota-anggota PSDB lainnya seperti itu. Nah, boleh dong Pak Nono sebelum kita menutup live pada sore hari ini memberikan closing statement atau kata-kata penutup untuk teman-teman agar terus melestarikan sastra Bojonegoro atau dialek sastra Bojonegoro. Iya. Terkait dengan kegayutan kalian dialek Bojonegaran perlu jadi sebuah diberi underline, garis bawahi bahwa bahasa itu adalah dinamis terus berkembang, termasuk basa dialek Bojonegaran itu terus berkembang, jangan dimatikan, tapi terus kita pupuk untuk ditumbuh kembangkan. Yang kedua, kita sebagai suku Jawa jangan Jowo Jawa sing lali Jawane, karena Jawa itu terkait dengan rasa. Rasa bila sampai ke titik sublim tertinggi, maka itu akan menjadi sebuah perjalanan rohani seseorang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Itu Mbak Nisa sementara. Ngapunten bila kata-kata saya kurang pas. Matur nuwun sangat Pak Nono atas waktu yang diberikan, juga pengalaman dan juga pengetahuan yang benar-benar baru banget dan juga luar biasa untuk masyarakat Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro. Pangapunten bila saya ada kurang kata ataupun ada sesuatu yang kurang berkenan dalam membawakan ref pada sore hari ini. Sami-sami Mbak. Ini adalah forum luar biasa buat saya. Saya mohon maaf jeneng selo-selo ingkang pindhoan Solo Prantomu Gya Cinanding Salomolomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada live sore hari ini. Nantikan live Mas Tumapel Forum di Minggu Depan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan khawatir karena nanti hasil diskusi akan di-share juga di Instagram mastumapel.com, TikTok mastumapel.com, dan juga YouTube mastumapel.com. Teman-teman bisa banget mengikuti semua akun sosial media Mas Tumapel dengan klik link di bio Instagram Mas Tumapel. Baik, selamat istirahat Pak Nono dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Izin mengakhiri live pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan menarik berikutnya. Sugeng sonten Pak Nono, matur nuwun sanget.